Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pagi hari ini hampir di tengah Ramadan, bulan Ramadan yang kita rindukan sejak lama. Mudah-mudahan kerinduan kita bisa kita wujudkan dalam berbagai aktivitas ibadah, memaksimalkan bulan Ramadan sehingga amalan terbaik kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Suasana di Indonesia pada umumnya dalam keadaan nyaman walaupun beberapa tempat menghadapi musibah banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, dan beberapa tentara Indonesia terbunuh di pedalaman Papua. Tapi secara umum kaum muslimin di Indonesia bisa merasakan dan merayakan bulan Ramadan relatif aman. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina yang harus tinggal di tenda-tenda seperti yang ada di gambar di depan, dan juga wilayah yang paling selatan dari Gaza itu, yaitu Rafah itu, yang satu kecamatan kecil yang mungkin sekarang ini dihuni tidak kurang dari 1,1 juta jiwa. Banyak yang mati sudah tidak terhitung jumlahnya, yang berpuasa tapi tidak bersahur karena tidak ada makanan itu juga jumlahnya banyak, yang berpuasa tapi tidak juga iftar karena makanan sangat sedikit juga banyak. Artinya salah satu amalan terbaik tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan oleh Allah relatif lebih baik kondisi kita. Masjid-masjid kita utuh, tidak ada yang hancur, tidak ada yang rusak. 144 masjid di Gaza itu hancur dalam waktu 4-5 bulan terakhir. Namun satu fenomena yang luar biasa yang mungkin kita bisa ambil ibrahnya pagi ini, bahwa walaupun masjidnya rusak dan hancur, menaranya ada yang banyak yang rubuh, bahkan ada yang atapnya rusak, tetapi mereka tetap datang untuk sholat. Sholat berjamaahnya masih sama jumlahnya ketika masjidnya dahulu belum rusak. Kita alhamdulillah masjidnya megah ya. Mudah-mudahan kehadiran kita juga megah ya. Jadi jumlahnya banyak, kemudian juga merasakan nikmatnya berbuka puasa ya, melaksanakan sahur dan seterusnya. Mudah-mudahan kita juga nanti di akhir tadi diminta untuk berdoa, kita doakan nanti saudara-saudara kita di Palestina insyaallah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dinamakan innama sumiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Nabi bersabda, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan Ramadan sebagai bulan yang difardukan untuk berpuasa di dalamnya selama 1 bulan penuh? Kata Nabi, karena nama lain Ramadan itu atau pengertian dari nama Ramadan itu li'annahu yarmidudz dzunub, yaitu bahwa di bulan Ramadan itu dengan puasa itu Allah ingin bakar, Allah ingin habiskan, Allah ingin ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai Ramadan ini lewat tapi kemudian dosa-dosa kita belum berguguran ya. Jadi itu salah satu esensi dari Ramadan itu. Di dalam 2 hadis Nabi dari Anas bin Malik, dua-duanya dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih, ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan yang satunya lagi, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan keyakinan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa, sama formatnya cuma diganti dari soma jadi qoma. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, makna dari menghidupkan malam itu bukan nonton, bukan sibuk main,
bukan jalan-jalan, bukan bukber-bukber yang melalaikan tarawih dan solat-solat, tetapi qama di situ maksudnya qama yakumu, artinya berdiri melaksanakan solat malam. Itu yang dimaksud, ya. Tapi kalau mau ditambahkan tadarus boleh, mau ditambahkan tahfiz bagus, tadabbur kajian boleh, tapi jangan lupa solat malam. Solat malam di bulan Ramadan adalah tarawih, ya. Kalau mau ditambahkan lagi sholatul lail setelah tidur bangun lagi boleh, silahkan. Itu yang kemudian mengampuni, yang dengan itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi amalan terbaik itu sebenarnya ya di puasanya dan malam harinya, yaitu menegakkan sholat malam. Dua itu saja kita lakukan dengan baik, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi kemarin diingatkan oleh para ulama, para alim ulama, bahwa kalau sudah dibersihkan sama Allah, dimaafkan, jangan dibuat lagi. Kan banyak orang ini Ramadannya sukses, tapi setelah Ramadan balik ke kebiasaan lama, ya kan, ngumpulin dosa lagi, ya. Nah itu kuncinya kalau mau benih-benih Ramadan ini betul-betul tumbuh menjadi pohon, ya, menjadi tunas pohon dan seterusnya. Ingat, saya ingatkan lagi kepada diri saya sendiri, ada 2,3 juta penduduk Gaza itu kelaparan. Jadi jangan lagi ada yang kemudian komplain lah makanannya terlalu pedas, terlalu manis, terlalu pahit, terlalu kurang ini, kurang itu, berhenti. Kalau tidak mau jangan dimakan, tidak usah banyak komplain, tidak usah banyak ngomong, karena setiap ujaran kita itu ada hisapnya. Kalau tidak suka jangan diambil, kalau suka jangan diborong, karena masih banyak orang lain yang kepingin makan. Sebagai kepala keluarga, kalau bisa dibudget dengan baik supaya di Ramadan ini pengeluaran untuk makan khususnya, ya, itu dikurangi. Kenapa dikurangi? Supaya kita bisa sedekah, bisa sedekah. Kemana? Ke sekitar kita boleh. Kalau ternyata banyak yang sudah terpenuhi, apalagi lingkungannya mampu, berarti kita kirim yang agak jauh lagi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, para salaf itu persiapannya sudah 6 bulan sebelumnya, ya. Diriwayatkan oleh Mu'ali bin Fadl, dia seorang tabi'in, di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, mendeskripsikan kondisi di saat itu bulan Ramadan bagaimana penyambutannya. Kanu yad'una Allah sittata ashhur an yablughuhum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kami sudah terbiasa, generasi itu 3, ya, generasi sahabat, tabi'un, tabi'in, 3 generasi salafus soleh yang pertama itu sudah terbiasa sebagian besar, kalau tidak disebut semuanya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar sampai kepada bulan suci Ramadan. Jadi persiapannya 6 bulan. Kalau kita kurang sukses biasanya karena kurang perencanaan, ya, kurang perencanaan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan, itu baru sukses insya Allah. Jadi sudah ada persiapannya. Apa persiapannya? Mereka gemar puasa sunnah. Jadi puasa itu tidak lagi menjadi beban, ya, kemudian mereka sedekah, menyisihkan sebagian uangnya untuk disedekahkan di bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan tidak terlalu mengejar-ngejar dunia, sehingga full bisa. Jadi sudah ada uang khusus untuk makan, untuk minum, untuk hidup, dan sedekah, sehingga Ramadan itu maksimal, ya. Tapi kita sebagian mungkin kurang beruntung, jadi terpaksa berbagi waktu lagi. Nah, tinggal bagaimana membagi waktunya supaya di siang hari kita tetap bisa dapat nafkah, di malam hari kita tidak tepar, tidak kehabisan energi. Kecuali bagi yang memang kerjanya malam, itu dibeli rukhsah, seperti misalnya security, ya kan, bagian keamanan, memang kerja malam, ya sudah, apa boleh buat, berarti memaksimalkan puasanya di siang hari dan bersedekah di siang hari. Itu. Setelah itu tsumma yad'una Allah sittata asyhur, kami juga berdoa 6 bulan lamanya setelah Ramadan berakhir, an yataqabbalahu minhum, agar Allah mau menerima apa-apa yang sudah kami lakukan di bulan suci Ramadan. Itu para sahabat. Makanya dulu para sahabat di hari fitri, di Idul Fitri itu ada yang tersenyum, ada yang nangis, ya. Kalau kita semuanya Idul Fitri tersenyum, tidak tahu itu Ramadannya benar apa enggak, pokoknya seneng aja.
Padahal kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, kata Nabi, kecuali lapar dan haus, maka Ramadannya seperti sia-sia. Kok bisa yang sia-sia begini, senyum-senyum di Idul Fitrinya itu? Berarti evaluasi lagi. Gembira boleh, tapi kita gembira melihat orang yang sukses, tadarusnya lengkap, tarawihnya nggak pernah lepas, sedekahnya kelihatan banyak, nggak kelihatan, yang nggak kelihatan lebih banyak lagi biasanya, ya kan? Husnuzon kita seperti itu. Jadi kalau kita belum sampai seperti itu, Idul Fitri tetap kita merayakannya, tapi jangan terlalu bangga gitu. Kenapa? Belum maksimal. Nanti ada riwayat yang menggambarkan sahabat itu bertanya dan mencari siapa yang maksimal, memberikan, jadi memberikan selamat kepada yang sukses itu, ya. Ini gambar-gambarnya semua di Palestina. Saya ambil latar belakangnya ini, betapa mereka untuk cari makan itu susah, ya. Musim dingin, musim dinginnya telat pula. Biasanya bulan Maret itu sudah berakhir musim dingin, tapi masih sangat dingin. Jadi, dan mereka berlari mencari bantuan makan. Makanan itu sudah agak susah dimasukkan karena Israel tidak membuka perbatasan. Inilah kalau kita kalah itu jumlahnya, kalah kekuatan itu nggak enak, ya. Alhamdulillah Indonesia itu merdeka. Coba kita kalau masih dijajah dulu, mungkin kondisi kita sama. Makanan itu ngantri di luar Rafah, itu di perbatasan Mesir tidak bisa masuk. 15.000 mobil yang isinya bantuan tidak bisa masuk, ya. Inilah kalau kita itu lemah. Jadi umat Islam nggak boleh lemah. Mau amalannya sebanyak apapun, kalau kita bantuannya sudah banyak, di perbatasan tinggal masuk saja, tapi tidak boleh masuk. Jadi kalau masih ada yang menganggap bahwa Zionis Israel itu biasa-biasa saja, berarti perlu dibawa ke sana supaya melihat kenyataan. Ya, masih ada juga yang makan di perusahaan-perusahaan atau belanja di perusahaan-perusahaan, memakan makanan yang jelas-jelas secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Israel, laknatullah alaihim ajmain, berarti bersama dengan orang-orang yang menzalimi saudara-saudaranya, ya kan? Anda suka anda suka, kalau Anda masih makan di situ, masih ngasih uang ke sana, berarti sama saja dengan yang bersekongkol menutup pintu, ya, memperkuat orang-orang Zionis ini sehingga kita nggak bisa masuk. Jadi bagaimana Ramadannya mau mendatangkan berkah? Apa kecanduan itu sehingga harus kopinya di sana? Kenapa harus makannya di situ? Umat Islam ini saya bingung, umat Islam Indonesia nih. Kalau ditanya berapa lama boikot, ya sampai Israelnya hancur. Jadi kalau masih Israel masih berdiri, terus diboikot. Makanan yang lain masih banyak. Kadang-kadang yang kesana tuh saya lihat bukan makan, cari status saja. Bahwa makan di sini, makan di sini, makan di sini. Inilah yang mungkin saja, na'udzubillah, semoga tidak, ya. Inilah yang membuat Ramadan kita jadi kehilangan makna. Ya. Jadi bagi orang tua, coba diperhatikan anaknya itu bukber di mana. Tanya. Kadang-kadang kan memang anak-anak ini bukber mana? Teman-teman pengajian, tapi bukbernya ke situ. Ya kan? Ini jalan akses UI ini banyak sekali, masih penuh aja saya lihat. Padahal semayoritas penduduk Depok dan perbatasan dengan Jakarta ini Muslim. Kalau tidak Muslim urusan sendiri-sendirilah, saya tidak terlalu peduli. Tapi kelihatan Muslimnya makan di situ kok kayak apa, dia nggak tahu atau dia nggak mau tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sudah sampaikan. Kalau masih terus juga, ya silahkan nanti hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita berkahnya Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi puasanya itu yang harus kita jaga. Puasa itu kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut ada 3 tahapan. Puasa yang paling sederhana, puasa orang awam. Puasa orang awam itu menjaga dari yang batal, yang membatalkan, yaitu apa? Makan, minum, dan hubungan suami istri. Di atas itu ada puasa khusus, puasa yang menjaga seluruh anggota badan. Di samping yang pertama tadi, menjaga seluruh anggota badan dari bermaksiat, tangan, mata, telinga, hidung, kaki, ya? Jadi nggak perlu jalan kemana-mana yang membuat nilai Ramadan kita itu berkurang.
mengurangi jalan-jalan, bukan tidak boleh, mengurangi 1 bulan saja. Nanti Syawal ke sana silahkan kalau mau jalan-jalan lagi. Jadwal naik gunung cancel dulu, ya kan? Jangan sampai nanti ke gunung ribuan kilometer bisa ditempuh, tapi untuk sedekah untuk ini nggak bisa. Datang ke masjid nggak rutin, contohnya begitu. Jadi hati-hati, ya. Pastikan berkah itu benar-betul bersama kita di bulan Ramadan. Hanya 1 bulan saja, Allah tidak wajibkan seluruh bulan. Masih ada 11 bulan lagi kalau mau jalan-jalan, masih ini yang dan itu silahkan. Di bulan Ramadan saja kita strict, insyaallah puasa. Yuftihu fihi abwabus sama wa tughliqu fihi abwabul jahim. Masyaallah, gimana enggak gembira kita di bulan Ramadan itu pintu langit atau pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Maksudnya adalah banyak orang yang selamat dari api neraka, banyak orang yang Allah masukkan, catat ya, ini fulan ini ahli surga, sudah dicatatkan sama Allah, tapi kita nggak tahu. Ada orang yang sudah dicatat Allah jangan masuk neraka, orang ini baik. Di bulan Ramadan kita tidak tahu kita masuk di daftar itu apa enggak, makanya hati-hati di bulan Ramadan ini. Dan setiap malam catatan itu ditulis, setiap malam ditulis. Makanya setiap malam itu doanya, walaupun bukan malam Lailatul Qadar atau perkiraan kita bukan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna, bapak-bapak fa'fu anna, karena kan ada keluarga kan. Kalau anak-anak masih sendirian, masih single, masih jomblo, fa'fu anni, sendiri aja doanya. Tapi kalau yang sudah punya anak, punya cucu, punya besan, punya mantu, fa'fu anna, wakilkan keluarganya, karena bisa jadi keluarganya ada yang lupa doa, jadi kita sikat, bersihkan dulu. Itu saja dibacakan 3 kali, mudah-mudahan malam itu masuk catatan Allah orang yang tidak masuk neraka masuk surga. Ya Allah, ya apalagi yang kita cari kalau bukan itu, ya itu. Nah itu buru-buru mau masuk surga insyaallah. Semangat, harusnya sesemangat itu kita itu melakukan ibadah itu, ya sesemangat kita mau ke kamar mandi. Kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin, ini bagi yang suka komplain, wah susah ini susah itu, jangan bilang susah kalau Ramadan itu, karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi maradatus syayatin, di bulan itu dibelenggu setan itu. Jadi nggak ada itu faktor-faktor yang membuat kita lalai, membuat malas, itu bukan setan itu. Saya tidak tahu siapa. Setan pun kalau ditanya, kami nggak ngapa-ngapain bulan Ramadan. Ya, jadi kalau ada orang masih malas-malesan, apalagi masih maksiat di bulan Ramadan, setan pun bertanya, setannya siapa? Karena jelas itu dibelenggu. Dibelenggu itu artinya dia tidak bisa menggoda kita hari sebulan penuh, baik siang maupun malamnya. Ya. Jadi sebagai bulan introspeksi, supaya tadi muncul benih-benih kebaikan, sehingga nanti di luar bulan Ramadan kita terbiasa menjaga diri kita, sehingga setan pun makin sulit mengganggu kita di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia nggak bisa. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, demi Allah kata Nabi, di bulan Ramadan itu ada satu malam, ada satu momen yang kalau kita beribadah di situ khairun min alfi syahrin. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Wahya Lailatul Qadar. Ya. Akan tetapi hadis ini kadang-kadang stop di situ, padahal ada buntutnya. Man hurima khairaha faqad hurima. Ini artinya banyak. 1, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapatkannya di bulan lain. Itu makna yang pertama. Yang kedua, barang siapa tidak bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar, maka dia sendiri memang tidak mencarinya atau kurang usahanya untuk mencari. Ada lagi makna yang lain tetapi tidak populer. Barang siapa manhurima khairaha, terharamkan tidak mendapatkan dari keutamaan malam Lailatul Qadar, faqad hurima, memang dia kurang persiapannya, kurang kemauannya, kurang niatnya. Padahal kita tahu yang namanya berpuasa itu kan harus bin niyah. Al-imsaku minal muftarat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyah. Itu niatnya harus kuat, ya kan? Setiap amalan kita nantinya akan digantung, disesuaikan dengan niatnya. Itu mengakhirkan sahur. Nah, itu sahur itu jadi bukan jam 2 ya Bu ya, masak aja boleh jam 2, jam 3, makannya tetap menjelang akhir, mengakhirkan sahur. Sebaliknya kalau berbuka puasa
mengawalkannya. Jangan nanti sudah setengah jam azan, sudah setengah jam masuk baru makan, sibuk yang lain-lain. Jangan. Itu kelebihan umat Islam. Allah berikan tadi keberkahan pada saat ada keberkahan di dua peristiwa besar itu. Pada saat membatalkan puasa, ketika iftar itu jangan lupa doa, dan ketika sahur berdoa juga. Berdoanya ini penting, bukan sekedar makannya saja. Kemudian memulai dengan berkahnya sahur, Rasulullah bersabda, as-sahuru akuluhu barakatun fala tada'uhu walau an yajri'a ahadukum jur'atan min ma'i. Bahwa makan di waktu sahur, aslinya waktu sahur itu bukan buat makan ya, sahur itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang soleh, orang solehah itu yastaghfirun, beristighfar. Jadi aslinya sahur itu waktu beristighfar. Tetapi di bulan Ramadan khususnya atau secara umum ketika kita mau puasa, makan di waktu itu barokatun, berkah di situ. Waduh, kalau makannya menjelang akhir itu nggak cukup makannya Ustadz. Memang makan di waktu sahur itu bukan makan banyak-banyakan. Nanti nggak sempat ini, nggak sempat ini. Memang secukupnya saja. Perutnya bukan mau diisi penuh-penuh. Ya. Kenapa? Karena kalau terlalu penuh nantinya akan ngantuk lah, inilah susahnya. Kelihatan nanti pas subuh, pas ceramah antara subuh sampai itu kan udah gini-gini wajah kepalanya. Saya asumsinya itu lagi zikir. Astagfirullah. Asumsinya zikir. Karena memang berat waktu seperti ini. Tapi bisa hadir di masjid saja udah terpilih ini. Sudah terpilih insyaallah semuanya. Insyaallah. Wa inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah perintahkan semuanya untuk bersolawat ke atas orang yang melakukan aktivitas terpuji di waktu sahur. Ya istighfar, ya mungkin berdoa. Kalau di bulan Ramadan tentu saja makan di waktu sahur. Itu dapat salawat Allah. Setiap orang yang mendapatkan salawat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 100 kebaikan. Bayangin, 100 kebaikannya itu yang kehitung, yang enggak kehitung berapa banyak. Ya. Jadi emang hitung-hitungan sama Allah. Kata orang enggak usah hitung-hitungan, kayak anak kecil aja. Loh, disuruh Allah kok. Imanan wahtisaban kok. Disuruh beriman dan penuh perhitungan. Artinya penuh perhitungan itu kita tahu jamnya kan, ngelihat jam, wah ini pas ini waktunya. Begitu azan berkumandang atau sudah masuk waktunya, mungkin kita jauh dari masjid tapi waktunya sudah masuk, langsung berbuka. Setelah berbuka break sebentar, doa dulu. Karena orang berpuasa itu Allah kasih waktu spesial, yaitu ketika dia beriftar, doanya mataruddu, tidak akan tertolak. Ya, Masya Allah. Ini kita maksimalkan Ramadan. Mau bersahur dengan kurma atau berbuka dengan kurma silahkan, tapi nggak ada berbuka dengan yang manis. Itu produsen sirup itu. Ya, nggak ada berbuka dengan yang manis. Berbuka bersama yang manis juga nggak ada. Yang ada berbuka. Karena Rasulullah dulu paling banyak ditemukan itu kurma, tamrun, atau kalau sahur kadang-kadang dengan rutob yang masih muda itu. Kalau Indonesia mungkin nggak terlalu suka itu, sukanya tamar yang sudah matang itu kan, ya agak coklat-coklatan, hitam-hitam boleh. Kalau Rasulullah yang agak hijau-hijau kemerah-merahan. Makanya rutob itu agak mahal kalau di bulan Ramadan. Kalau mau beli di bulan Sya'ban, ya, masih agak murah. Tapi ini bukan kemestian. Mau pakai makanan Indonesia juga silahkan. Ya, kalau bisa yang sehat, jangan yang nggak sehat. Masya Allah. Bahkan disebutkan oleh Amr bin Ma'mun al-Audi, para sahabat Nabi itu kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'ahum suhuran. Mereka itu orang-orang yang kita tahu orang-orang hebat, tapi mereka punya kebiasaan yang kadang-kadang sulit diikuti, yaitu ketika iftar mereka segerakan, kalau sahur mereka akhirkan. Itu saja kuncinya. Banyak orang lalai di situ. Oh, saya masih kenyang, nggak usah sahur. Bukan masalah kenyang, bukan Anda hebat, kuat, bukan adu kuat. Sahur itu adu niat. Ibaratnya kita berlomba dengan diri sendiri, menyatakannya kepada Allah bahwa saya taat kepadamu ya Allah.
makan di waktu sedang ngantuk-ngantuknya, kan nggak enak makan itu kan. Kalau dipikir-pikir, ada nggak di luar waktu normal kita makan di waktu itu masih ngantuk? Mata aja berjuang kita hidupkan, apalagi mulut harus makan. Kenapa? Karena ta'ah, at-ta'ah pada Allah SWT. Begitu. Kemudian menyertai dengan sedekah. Karena Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah adalah orang paling dermawan. Wa ajwadu yakunu fi Ramadan. Kalau datang Ramadan, nggak terkira lagi itu sedekahnya Rasulullah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah menghabiskan hartanya, bukan modal ya, hartanya itu menghabiskan di bulan Ramadan. Berapa itu harta Nabi SAW? Tidak pernah dihitung. Kenapa? Setiap Ramadan habis, tapi ngisi lagi, habis lagi, ngisi lagi, habis lagi. Begitu yang berkah itu, dia ngalir terus. Jangan terlalu bangga yang tabungannya banyak-banyak, gemuk-gemuk. Banggalah kalau tabungan sedekahnya banyak-banyak, gemuk-gemuk. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Tidak ada orang jatuh miskin karena bersedekah. Ya, tapi jangan lupa, jangan berlebihan juga. Kalau mampunya baru sekian, ya sekian saja. Tapi pastikan Ramadan depan naikin. Pesan saya untuk Ramadan ini, nggak tahu Ramadan yang lalu sudah apa belum. Ramadan ini tulis di mana terserah. Jangan cuma diingat, ditulis. Sedekah paling gedenya berapa sekali sedekah. Catat. Jangan kasih tahu orang lain, simpan saja sendiri sebagai patokan. Ramadan tahun depan atau penghujung Ramadan nanti naikin dikit. Nanti Ramadan depannya lagi naikin dikit lagi, jangan turun. Nanti Masya Allah mau kelebihan keberkahan yang turun. Kita merasakan betapa terkadang itu rizki ngejar-ngejar kita gitu. Kita udah di mana masih dikejar saja sama rizki. Kalau sekarang kan yang ngejar utang. Rubahlah Ramadan ini, benih kebaikan kita tanamkan. Tadi mulai sahurnya benar, mulai kemudian berpuasa dengan niat yang lurus, kemudian sedekahnya jangan lupa. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihim mursalah. Kalau dibandingkan dahulu, Rasulullah SAW itu bersedekahnya lebih merata dibandingkan dengan angin yang berhembus. Bayangkan angin berhembus, apalagi di gurun. Kalau pernah di gurun kena angin, Masya Allah, kena semua, kita nggak bisa ngumpet deh, kena semua. Nah, dibayangkan seperti itu, bahwa sedekah Nabi itu merata luas sekali, Masya Allah. Kok semua orang dapat bagiannya, semua orang yang membutuhkannya mendapatkannya. Begitulah sedekahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang mau mendapatkan pahala lebih, maka hendak dia fattara, memiftorkan orang lain. Walaupun cuma satu orang, iya, walaupun cuma satu orang. Bisanya ngasih bukaan untuk satu orang saja, sudah bagus. Kalau bapak-bapak di sini kelasnya 10 orang. Mungkin di jalan situ, tapi kalau bisa, kalau mau bagi iftar, jangan dekat orang jualan ya. Kalau bisa. Kenapa? Kasihan, dia kan jualan. Nah, kalau perlu kita beli dari sana sini, terus kita bagikan. Jangan dari tempat yang jauh, dari situ-situ saja. Dia selesai, makanan kita bagikan. Kasihan juga kadang-kadang saya lihat itu yang jual banyak banget gitu ya. Tidak semuanya senyum, karena apa? Ya tidak semua orang kebeli, rizkinya masing-masing. Tapi memberi makan orang lain untuk iftar itu ada pahalanya dan tidak mengurangi, ya, ghairu annahu la yanqusu min ajrihi shaiman syai'an, min ajri shaiman syai'an, tapi tidak juga mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kemudian Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, fa ayyu sadaqah afdal ya Nabi, sedekah mana yang paling bagus, yang kau paling anjurkan? Kata Nabi, sedekatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Makanya saya anjurkan kita punya tabungan khusus untuk Ramadan. Tabungan yang hanya bisa dibuka di bulan Ramadan. Masukkan ya. Berapa tadi? 6 bulan kan? 6 bulan kalau menurut para sahabat itu 6 bulan. Menurut Mu'ali bin Fadl 6 bulan. 6 bulan itu berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nah itu 6 bulan itu. Kalau mau nabung, supaya pas Ramadan tidak mengambil dari yang pokok lagi, sudah ada dana taktis, ini aja yang diteruskan. Itu kalau kita mau bereskan. Malamnya bagaimana? Tadarus. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan
fayudarisuhul Quran, bahwa Jibril itu mendatangi membersamai Nabi SAW setiap malam di dalam bulan Ramadan, fayudarisuhu, dan tadarus. Maknanya ada dua, walaupun makna yang sejatinya kalau mengikuti dari makna lugawiyah itu mempelajari Quran tiap malam, ya. Tapi kadang-kadang disempitkan baca Quran, ya. Kalau nggak bisa mempelajarinya secara mendalam, paling minim itu membacanya saja, paling minim. Lebih bagus lagi kalau ada pensyarahnya, gitu kan, pada ahli Qurannya kita baca 10 ayat atau 1 halaman terus dia menjelaskan, gitu ya. Baik itu hukum bacaannya, baik itu maknanya, mungkin tafsirnya dan seterusnya. Itu didawamkan terus seperti itu. Karena Rasulullah tiap malam dengan Jibril, ya spesial Rasulullah, ya. Kalau kita dengan, kalau para sahabat dengan Nabi, Nabi dengan Jibril, para tabi'in nanti ketemu dengan sahabat, ya gitu. Jadi ada kebiasaan. Hadis riwayat Bukhari. Karena Nabi SAW ya'rudul Quran ala Jibril fi kulli sanatin marratan. Falamma kanatis sanatu allati qubida fiha aradahu alaihi marratain. Dan Rasulullah juga punya waktu, setiap satu kali Ramadan ada satu kesempatan yang Rasulullah itu membacakan seluruh Al-Quran itu yang sudah turun tentu saja kepada Jibril. Jadi semacam kita itu menyetorkan, ya, pembacaan kita. Ya tentu Rasulullah SAW itu kan turun Al-Quran kepada Nabi SAW kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun kurang lebih di Madinah. Nah tentu saja Quran itu baru selesai di tahun terakhir. Makanya dikatakan di sini, falamma kanatis sanatul lati qubida fiha, ketika di tahun Rasulullah itu diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, itu menyetorkan hafalan di Ramadan terakhir itu kepada Jibril 2 kali, di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Itu menjelang akhir dari, ya kan, ayat itu turun terus sampai 30 juz semuanya tuntas menjelang Rasulullah wafat, ya. Jadi pas Rasulullah wafat itulah Quran itu sempurna, gitu. Ya, jadi apa yang dibacakan Nabi di Mekah ya belum seluruh seperti yang kita lihat sekarang 30 juz itu, walaupun sudah ada di langit, menurut hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Al-Quran sudah sempurna di langit bumi, tapi turun sesuai dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, dan turun sesuai dengan asbab nuzulnya. Oke. Apalagi yang perlu kita bereskan? Doa. Nah, doa ini yang agak sering dilalaikan, karena doa ini kadang-kadang doanya apa? Doa buka puasa saja, padahal doanya itu semaksimal doa kita. Thalathu da'awat mustajabat, da'watus sa'im wa da'watul madlum wa da'watul musafir. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak atau pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa. Nanti diberitahu bagaimana berpuasa itu doanya. Kemudian doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, doa orang yang lagi dalam perjalanan, musafir. 3 itu, ya. Jadi kalau kita sedang berpuasa, doanya itu mustajab, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang bepergian, walaupun ada rukhsah, ada kemudahan, tidak harus berpuasa kalau di bulan Ramadan, tapi kalau di bulan lain boleh kita berpuasa sambil safar, boleh kalau mau. Atau sedang dizalimi, ya. Dizalimi ini kondisi terakhir lah, kalau bisa kita jangan sampai nunggu dizalimi dulu baru berdoa. Jadi kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, memastikan tidak ada penzaliman atas manusia, itu. Jadi jangan lupa. Innal lisaimi, nah khusus untuk orang yang berpuasa kata Nabi, inda fitrihi, ketika dia sedang iftar, sedang membatalkan puasanya itu terus berhenti, la da'watun ma taruddu, maka ketika dia berdoa, doanya tidak tertolak. Itu makanya perlu ada yang tahu tentang ini. Jadi nanti di rumah itu ya udah buka puasa, kalau di Indonesia istilahnya takjil, ya, yang menyegerakan supaya cepat, tidak perlu nunggu macam-macam lagi. Kita siapkan, nanti begitu masuk waktunya langsung, baik itu kurma lah atau sesuatu minum atau sedikit seteguk air saja kata Nabi boleh. Setelah itu berhenti sejenak, berdoa secara maksimal. Doa untuk hajat sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk masyarakat, doa untuk negara, doa untuk saudara kita di Palestina, doa untuk umat secara keseluruhan. Jadi agak lama itu. Kalau saya suka biasakan anak-anak jangan cepat-cepat makan, doa dulu, puaskan dulu doanya, seperti engkau puas waktu makan. Kalau makan kan itu nikmati, doa kok kenapa tidak dinikmati, nikmati aja.
Jadi ada kasih waktu dulu. Kalau perlu makanan yang utamanya umpetin dulu aja, tutup aja dulu. Lebih bagus lagi maghrib dulu, baru makan sedikit, taraweh, baru makan besar. Kalau mau begitu. Pesawat nomor berapa itu yang mau berangkat? Saya serasa di stasiun Depok Baru ini, Pak. Saya nunggu kereta ada begini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih ada yang kita tunggu. Masya Allah. Kemudian Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, seandainya kita tahu nih bahwa ini ada malam yang nanti akan jadi Lailatul Qadar, maka apa yang harusnya kami perbanyak doanya? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku doakan? Kata Nabi, quli Allahumma innaka afun. Kalau kepada Bunda Aisyah mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Jadi doa ini jangan sampai lupa. Ya. Malam-malam hari, ba'da maghrib doakan, ba'da isya doakan, tarawih selesai doakan lagi, nanti sebelum tidur doakan lagi, terbangun salat malam doakan lagi, menjelang-jelang ujung itu mau sahur besoknya masih puasa doa lagi. Innallah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi seni berdoa juga ada, jangan sampai kita malas berdoa. Menyegerakan berbuka tadi sudah kita bahas. Karena Nabi SAW, nah hadisnya begini, ya, yuftiru ala rutobat. Ya, Rasulullah itu berpuasa dengan rutob, tadi kurma yang masih hijau. Qabla an yusalli, sebelum Rasulullah salat. Fa ilam yakun rutobat, kalau enggak ketemu maka Rasulullah fatamarot, tamroh, baru kurma yang sudah matang itu. Fa ilam yakun tamrot, kalau enggak ketemu kurma maka Rasulullah cukup makan hasawati minal ma', maka Rasulullah yang meneguk meminum sedikit dari air, cukup itu saja, ya. Nggak ada berbuka dengan air apa gitu yang manis gitu-gitu, enggak, sedikit saja. Bahkan Rasulullah mengurangi makanan minuman manis. Masya Allah. Cukup. Nah, beberapa hal yang perlu, tadi itu berita gembira. Nah, berita yang perlu kita waspadai sebagai bagian akhir, apa-apa yang perlu kita waspadai di bulan Ramadan ini. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Rasulullah pernah naik ke atas mimbarnya, faqala amin amin amin. Rasulullah berdoa di atas mimbar, berdoa amin 3 kali, amin amin amin. Ada jeda. Qila bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sa'idtal minbara faqulta amin amin amin. Rasulullah, kau tadi naik ke atas mimbar, sudah sini setelah Rasulullah menyelesaikan khutbahnya, tadi kau naik terus tiba-tiba belum ngapa-ngapain amin amin 3 kali, kenapa? Kata Nabi SAW, qol Inna Jibril atani, tadi Jibril datang kepadaku. Kalian nggak bisa lihat, Jibril datang kepada Nabi nggak kelihatan. Dia mendatangi kepadaku, faqala, dan berkata, man adraka syahrul Ramadan. Jadi Jibril memberitahu kepada Nabi ketika Rasulullah baru mau khutbah. Jadi para sahabat dulu orangnya santai. Ketika Rasulullah sudah naik mimbar, nggak langsung ngomong, nggak nanya-nanya, nggak berisik-berisik, nggak, diem aja, tunggu aja. Ada apa Rasulullah? Nanti kalau sudah selesai baru nanya. Kan ada waktu itu. Jadi kata Jibril, ternyata Jibril berkata kepada Nabi, barang siapa yang mendapati atau bertemu dengan, atau masih ada nafas, masih ada usia ketika Ramadan datang, tapi falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan itu, fadakhalan nar, besar kemungkinan dia masuk neraka, kata Jibril. Fa'abadahullah. Dan orang seperti ini yang nggak mau mencari ampunan di bulan Ramadan, makin jauh dia, makin dibuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata Jibril, katakan Muhammad, amin. Fakultu, kemudian kata Nabi, aku pun berkata amin. Itulah amin yang pertama. Amin yang pertama itu, kata Jibril, kata Rasulullah SAW, Jibril mengatakan jangan sampai kita ini masuk Ramadan tidak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain, tidak ada melakukan sesuatu hal yang membuat Allah ingin ampuni kita.
Padahal Allahumma innaka afuun, Allah itu pemaaf, tuhibbul afwa, dan senang memaafkan. Kok bisa Anda di bulan Ramadan, di bulan Allah tutup pintu neraka, buka pintu surga, belenggu para setan, Allah dorong kita dengan kemudahan, dapat reward banyak banget, bahkan ada Lailatul Qadar. Kok yang nggak dapat ampunan Allah? Itu kebangetan. Makanya kata Jibril, aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah fakultu amin. Itu yang pertama. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua apa? Waman adraka abawaihi au ahaduhuma. Kalau ada orang yang masih ketemu, masih bisa bersama kedua orang tuanya atau salah satu, kalau satu sudah meninggal, falam yabarrahuma, dan tidak bisa melakukan kebaikan, maksudnya birrul walidain, dia tidak bisa berkhidmat kepada orang tuanya atau salah satu di antara mereka, famata, sampai meninggal, kata dia meninggal, entah dia meninggal atau orang tuanya meninggal, artinya terputus hubungan ini, fadakhalan nar, besar kemungkinan orang ini bisa masuk neraka, fa'abadahullah, dan Allah akan jauhkan dia. Kul amin, fakultu amin, kata Nabi. Jadi yang kedua, hati-hati, masih dalam suasana Ramadan, lihat orang tua kita, telepon kalau dia jauh, datangi kalau memang sudah waktunya, tanya gitu ya. Mungkin orang tua kita jauh di kampung, nggak ada anak-anak lagi, ya kan, sendirian aja, nggak enak mungkin sendiri itu biasanya, maka itu jangan sampai lupa. Yang ketiga apa? Waman dzukirta indahu, kalau engkau disebutkan namamu, falam yusalli alaika, kemudian orang itu tidak bersolawat kepadamu ya Rasulullah, famata, dia mati, fadakhalan nar, besar kemungkinan dia masuk neraka juga, fa'abadahullah, dan Allah jauhkan dia dari kebaikan itu. Kul amin, fakultu amin, kata Nabi, amin. Jadi amin yang ketiga adalah kalau ada orang yang membacakan Nabi Muhammad, menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling minim itu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sesuatu kalimat yang menyebutkan bahwa Anda itu menghormati Nabi, mencintai Nabi. Kalau enggak, cinta kepada siapa lagi? Cinta kepada Nabi itu ada pahalanya. Salawat kepada Nabi dapat 10 pahala. 10 itu cuma salawat, Allahumma sholli. Ya Ustaz, kalau yang ngomong itu berkali-kali berkali-kali ngomong Rasulullah lagi, ya sallallahu, bersolawatlah sebanyak itu. Enggak capek itu. Nonton enggak capek. Salawat masa capek, padahal sebentar, dan itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tadi, masuk Ramadan enggak ketemu ampunan Allah, hati-hati. Yang kedua apa tadi disebutkan? Orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti, hati-hati. Yang ketiga, ada nama Rasulullah disebutkan, Nabi Muhammad tidak bersolawat, hati-hati. Nah, itu penting kita bereskan. Qala Sa'id bin Qatadah, kana yaqul man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Sedikit lagi. Barang siapa, kata Sa'id bin Qatadah, barang siapa di bulan Ramadan tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, maka di bulan lain juga begitu. Jadi jangan dipikir bahwa ya sudahlah Ramadan nggak dapat, nantilah Syawal. Nggak bisa begitu, Pak. Makin jauh dari Ramadan makin lemah kita. Kecuali orang-orang tertentu, aulia Allah, orang-orang yang mau dijaga sama Allah. Kalau kita di Ramadan aja nggak semangat, gimana di luar Ramadan? Di Ramadan aja nggak dapat targetnya, apapun target ibadah kita, apalagi di luar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu tuftihu fihi abwabur rahmah. Di bulan Ramadan dibuka pintu rahmat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha untaqa minan nar. Allah punya daftar orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, di setiap malam dicatat. Malaikat disuruh turun ke dunia, coba cek siapa yang memenuhi syarat. Nah ini dilaporkan kepada Allah SWT, masuk daftar utaqo ya. Kita ingin masuk dalam daftar yang kayak gini, yang dicatat itu, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 56 dan 156 Allah berfirman sebagiannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin
wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Sesungguhnya sesungguhnya rahmat Allah itu dekat minal musinin, dekat, mudah untuk orang-orang yang muhsin, yang ibadahnya itu terus menerus, tidak lekang, tidak mudah kendor. Ya. Wa rahmati, dan rahmatku, kata Allah SWT, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Anda bisa dapat rahmat Allah dengan cara yang banyak. Fasa'aktubuha, maka catatkanlah, tetapkanlah, kata Allah SWT, lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa di bulan Ramadan, karena memang kan kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata jadi bertakwa itu apa? Dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, masuk dalam catatan Allah orang-orang yang selamat dari neraka jahanam. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah dari hadis yang berstatus marfu, jadi sampai kepada Abu Hurairah saja, tentang keutamaan syahrul Ramadan. Disebutkan wa yughfaru fihi illa liman aba. Kata Abu Hurairah, orang di bulan Ramadan itu semua mendapatkan ampunan kecuali yang enggak mau. Loh, ada yang enggak mau. Illa liman aba, kecuali yang menolak. Qalu, orang bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa man ya aba, siapa ya kok ada? Jadi buat mereka yang hidup sezaman Abu Hurairah, nggak kebayang ada orang yang nggak mau minta ampun, tuh nggak kebayang buat mereka. Ngeri mereka membayangkan ada orang yang nggak mau. Bertanya, siapa mereka Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, ya abaan yastaghfirullah, yaitu orang yang jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak istighfar. Rasulullah berapa kali beristighfar secara lisan dalam satu hari satu malam? Tidak kurang dari 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, tidak perlu kita kebayang ada dosa, pokoknya seneng aja, bikin seneng aja. Astagfirullah ya Allah atas dosa yang aku ngeh, astagfirullah ya Allah atas dosa yang aku nggak ngeh. Dosa, astagfirullah. Kita nggak tahu kita tuh lagi dosa atau lagi apa, maksiat. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita jangan suka nyinyir. Di dalam salah satu perjalanan umroh, ada satu jamaah itu yang memang senang sekali istighfar, astagfirullah. Kemana saja dia istighfar, astagfirullah. Ngelihat Ka'bah, istighfar, astagfirullah. Ketemu apa, astagfirullah, astagfirullah. Ini godaan buat yang lain. Yang lain tuh ngelihatnya tuh istighfar terus orang ini. Nyeletuklah dia di tanah haram itu. Berapa banyak sih Pak dosanya? Banyak banget, istighfar, astagfirullah. Itu kan kurang ajar itu nanya begitu. Harusnya kita tuh nangis ngeliat orang bisa istighfar di tempat mulia, kita kok gak bisa. Itu godaan betul di tempat-tempat seperti itu, sering kelihatan Pak, asli-asli yang begitu. Paling berat kalau mau memulai perjalanan ke tanah haram itu adalah, ya Allah ya jangan sampai keluar yang begitu-begitu. Lurus-lurus aja mikir, gak usah ngomong-ngomong, kurangi ngomong. Perlu bisa dikunci saja. Bahaya betul ketika kita mengomentari orang lain. Lupa kita ya, bahwa seharusnya kita tuh yang butuh yang seperti itu. Jadi kata Abu Hurairah, ya itulah yang menolak adalah yang jarang melakukan istighfar. Bahkan Ibnu Umar, walihada, oleh karena itu, karena Ibnu Umar pernah aftara, kalau iftar ketika dia membatalkan puasanya, doanya Allahumma ya wasi' Allahumma ya wasi'ul maghfirah ighfirli. Itu mau ditambahkan itu silakan. Itu sampai kepada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar dikenal dengan Ibnu Umar, doanya ditambahkan dari doa-doa yang banyak itu, Allahumma ya wasi'ul maghfirah ighfirli, atau ighfir lana, boleh, terserah. Mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil manfaatnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita rajin beristighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Kalau ada kesalahan kita kepada manusia, banyak-banyak minta maaf. Allah senang dengan orang yang banyak minta maaf, lebih senang lagi orang memaafkan. Tak usah dibawa jauh-jauh kesalahan orang lain, sebagaimana kita juga gak mau kesalahan kita dibawa jauh-jauh ya. Hapuskan, lupakan, perbaiki, tentu yang harus diperbaiki, tapi lupakan saja. Sampai kita lupa, salah apa? Gak ada salah kamu.
Pak, daya saya dulu pernah salah-salah begini-begini. Udah, saya juga udah lupa. Gitu. Ya. Jangan jadi orang, oh ketemu kamu ya, kamu yang gini dulu ya. Udah 50 tahun masih inget ya. Astagfirullahaladzim. Berat betul hidupnya itu. Padahal tadi diajarkan oleh Ibnu Umar, Allahumma ya wasi'ul maghfirah ighfirli. Kita minta Allah ampuni kita, lupakan kami ya Allah dari dosa-dosa yang tercatat itu. Bagaimana kita dengan manusia yang lain? Gitu. Yang kecuali urusan hukum. Ada lagi nggak? Oh, ini yang terakhir. Boleh nggak satu lagi? Atau sudah? Boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, jujur aja. Tinggal satu lagi. Saya pikir sudah habis tadi terakhir. Afwan. Yang terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan di awal, ya. Jadi Ibnu Mas'ud, annahu kana yaqul waktu Idul Fitri, berkata, man hadzal maqbulu minna fanuhanni'ahu. Barang siapa, nyari-nyari orang siapa yang Allah kabulkan itu ibadah-ibadahnya, Allah terima semua, saya ingin sampaikan tahniah, saya ingin sampaikan kepadanya selamat. Wa man hadzal mahrumu minna, barang siapa yang banyak tertolak kebaikan-kebaikan atau tidak melakukan kebaikan-kebaikannya, maka fanu'azziyahu, maka kami takziahin saja, kami sampaikan bela sungkawa kami kepadanya. Ayuhal makbul, ya, hani'an laka, wahai orang-orang yang Allah terima ibadahnya selama bulan Ramadan, ya, kebaikan atasmu. Ayuhal mardud, wahai orang-orang yang tertolak, ya Allah, ya, kebayang nggak tertolak. Jabarallahu musibataka, mudah-mudahan Allah ringankan musibahmu. Qala Ibnu Dinar, al khawfu 'alal amali alla yutaqabbala asyaddu minal amali. Kata Ibnu Dinar, sesungguhnya, ya, takut akan amal itu alla yutaqabbal, tidak diterima oleh Allah SWT, harusnya asyaddu, lebih tinggi, lebih mendesak lagi, lebih berat lagi minal amal itu sendiri. Jadi seseorang yang saleh dan salehah itu harus seimbang antara ketika dia beramal dengan kekhawatirannya jangan-jangan amal nggak diterima. Sebagaimana juga dia seimbang bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha penerima. Dia seimbang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan 1 2 silakan. Kalau tidak ada kita selesaikan. Ada? Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak. Baik, kalau tidak ada tadi, jadi dimintakan doa, ya, kita doa bersama-sama. Saya tambahkan nanti ujungnya untuk doa untuk kaum muslimin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya wasi'ul maghfirah ighfir lana. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir damiran a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna naj'aluka ala nuhuri a'da'ina. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Allahumma shaddid syamlahum wa shaddid kalimatahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntakim. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Gaza.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi assalamu akhiru da'hum alhamdulillahirabbil alamin.